Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang bisnis plan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang beranggota saya sendiri Edinda Maharani sebagai moderator dengan NIM 2107877, Bunga Cita Renaldi dengan NIM 2107881, Nurul Fadilah dengan NIM 21129272, Nurul Fatia dengan NIM 21129273. Baik, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Bunga Cita Renaldi. Kepada Bunga dipersilahkan. Baik. Pengertian business plan. Rencana bisnis atau business plan pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan dan dasar bagi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis yang mengemukakan tentang ide pokok yang mendasari pertimbangan-pertimbangan untuk memulai atau mendirikan suatu bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian tersebut, atau memulai bisnis dari awal. Business plan mencakup rincian tentang strategi, konsep, rencana-rencana, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai dalam bisnis. Penyusunan business plan. 1. Profil bisnis. Profil bisnis adalah wadah untuk menceritakan segala hal tentang perusahaan. Dengan menulis seperti visi dan misi, sejarah berdirinya, produk atau jasa yang dijual, dan segala informasi yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka publik akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bisnis. Hasil observasi. Bisnis yaitu toko bangunan, nama pemiliknya Erlian Rosa, tanggal lahir 26 Desember 1965, alamat Padang Laweh, Malalo, Tanah Datar. Tujuan yaitu 1. Bisa membuka lapangan kerja, 2. Bisa membutuhi kebutuhan dengan layak atau sekunder, primer, bahkan tersier. 3. Bisa membantu masyarakat, 4. Mengurangi tingkat pengangguran, 5. Mengurangi tingkat kriminalitas, dan 6. Bisa membangun panti asuhan sebagai bantu keberhasilan dan rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan. Market share. Market share adalah suatu bagian atas semua permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Penggolongan pelanggan ini bisa dikelompokkan atas dasar penghasilan, jenis kelamin, usia, status sosial, dan pendidikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fatia. Baiklah, saya Nurul Fatia dengan NIM 2112973 akan membacakan materi tentang strategi dalam bisnis plan, yaitu strategi dibuat untuk memenuhi arah jangka panjang dari perusahaan. Strategi yang dilakukan saat ini akan memberi dampak yang signifikan dalam kurun waktu jangka panjang, sehingga strategi harus disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberlanjutan usaha. Hasil observasi. 1. Program yaitu pembayaran secara cicil dalam jangka 2 bulan, gratis ongkos kirim barang, memberikan diskon masa pandemi. Pelayanannya yaitu mengantar barang tepat waktu, menerima pesanan secara online, bisa melakukan pembayaran secara non-tunai. 4. Produksi barang dan jasa. 1. Alokasi usaha, yaitu usaha toko bangunan berlokasi di Padang Laweh Malalo, Tanah Datar karena wilayah ini sangat strategis. 2. Strategi untuk membuka usaha toko bangunan. Pengusaha ini telah mempertimbangkan tempatnya dengan pemasarannya karena sesuai dengan pengalaman yang dijalani narasumber, di mana narasumber diminta oleh konduktor untuk mencari penyuplai bahan bangunan yang dibutuhkan. Hal itu terjadi karena di daerah tersebut belum ada yang menjual bahan bangunan yang komplit. 2. Fasilitas dan peralatan usaha. Dalam menjalani usaha ini, pengusaha sudah menyediakan semua peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk memperlancar usahanya. 5. Pemasaran. Pengusaha ini mengembangkan usaha dengan cara menggunakan teknologi elektronik dengan sebaiknya. Rencana yang dilakukan adalah dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga usaha yang dikembangkan akan berkembang secara pesat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengusaha ini mengembangkan melalui media elektronik seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Analisis persaingan dan risiko. Analisis persaingan merupakan suatu perbuatan
yang menganalisa atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Selanjutnya, faktor penghambat dan faktor pendukung. 1. Faktor penghambat. Banyaknya masyarakat membuka usaha yang sama dan harga barang yang tidak stabil. Yang kedua, faktor pendukung. Kondisi tempat dan peralatan yang memadai, adanya tenaga kerja yang dibutuhkan, merupakan salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurul Fadilah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang membutuhkan karyawan yang akan membuka lapangan kerja bagi orang-orang. Yang kedua yaitu peralatan yang dijual lengkap. Yang ketiga yaitu pelayanan yang ramah. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu harga material yang naik turun. Yang kedua, modal yang relatif besar. Yang ketiga, lokasi harus di daerah strategis dengan luas lahan yang memadai. Analisis yang ketiga yaitu peluang atau kesempatan. Pemasaran yang luas, keuntungan yang tinggi, barang yang dijual tidak mengalami penyusutan nilai. Analisis yang keempat yaitu hambatan. Hambatannya adalah adanya pesaing baru, promosi pesaing lebih bagus, harga jual pesaing lebih rendah. Selanjutnya itu aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayaknya. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek dan bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Contohnya yang pertama yaitu A. Rencana produksi. Jenis produksinya yaitu toko bangunan, jumlah produksinya 100 barang per hari. Yang kedua yaitu biaya tetapnya. Yang pertama yaitu peralatan. Ada sekitar 151.100.000. Dan bahan bakunya ada sekitar 96.550.000. Jadi jumlah seluruh biayanya yaitu 247.550.000. Sehingga modal yang digunakan adalah 247.550.000. Keuntungannya dapat kita cari dengan perkaliannya, yaitu bila kita mencari keuntungan 40%, maka 40% dikali 247.550.000, maka dapat hasilnya 239.000. Modal ditambah keuntungan, maka dapat hasilnya 99 juta. Harga jualnya dapat dicari dengan harga jumlah modal tambah keuntungan dibagi dengan jumlah produksi. Maka dapat 99 juta dibagi dengan 100, maka dapat hasilnya 990.000. Itu adalah harga jual dari barang tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.